Selama lebih dari satu abad, industri otomotif global dikuasai oleh raksasa-raksasa dari Detroit, Stuttgart, dan Tokyo. Mesin pembakaran internal adalah rajanya, dan keahlian mekanikal adalah kunci untuk memenangkan pasar. Namun transisi menuju era elektrifikasi telah memutarbalikkan tatanan tersebut secara drastis. Sebuah pengakuan mengejutkan datang dari pucuk pimpinan salah satu pabrikan terbesar Jepang, Toshihiro Mibe, selaku CEO Honda, secara terbuka menyatakan, "Kami nggak punya peluang melawan ini." Pernyataan yang seolah mengibarkan bendera putih ini merangkum realitas baru yang menakutkan bagi merek-merek legendaris, dominasi absolut industri otomotif Cina. Video ini akan mengupas tuntas transformasi industri otomotif, bagaimana Cina mengambil alih kendali pasar, dan mengapa merek-merek tradisional kesulitan untuk mengejar ketertinggalan. Gelombang kendaraan listrik dari Tiongkok tidak lagi sekedar ancaman di atas kertas, melainkan invasi pasar yang nyata. Merek-merek otomotif dari Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang saat ini sedang dilanda kepanikan menghadapi situasi ini. Mereka yang terbiasa mendikte pasar, kini harus berada pada posisi bertahan. Dampak dari pergeseran ini sangat terasa, bahkan hingga ke pasar domestik tanah air. Berdasarkan data pasar di Indonesia, penjualan mobil buatan Cina sepanjang tahun 2025 berhasil menembus angka lebih dari 113.000 unit. Angka penjualan tersebut menunjukkan kenaikan yang sangat pesat, yakni hingga 2 kali lipat. Di tingkat internasional, dominasi ini jauh lebih mencengangkan. Di pasar global, Cina dengan mudah mengekspor 7 juta unit mobil hanya dalam waktu 1 tahun. Volume ekspor yang masif inilah yang menyebabkan merek-merek lawas mulai kehilangan cengkraman mereka di industri otomotif dunia. Selama puluhan tahun, konsumen Indonesia sangat loyal terhadap pabrikan Jepang karena rekam jejak durabilitas dan purna jual. Namun penetrasi harga yang agresif dan fitur futuristik dari merek Cina seperti BYD, Wuling, dan Chery berhasil meruntuhkan loyalitas tradisional tersebut. Pertanyaan terbesar bagi para pesaing dari Barat dan Jepang adalah, bagaimana Cina bisa memproduksi kendaraan canggih dengan harga yang sangat kompetitif? Jawabannya terletak pada efisiensi skala makro dan peleburan antara industri otomotif dengan teknologi informasi. Biaya produksi kendaraan listrik di Cina tercatat 30% lebih murah dibandingkan dengan biaya produksi di negara-negara maju lainnya. Keunggulan biaya yang sangat signifikan ini bisa terjadi karena ekosistem industri mereka sudah terbentuk dengan sangat matang sejak hulu hingga hilir. Ekosistem hulu yang dimaksud mencakup penguasaan rantai pasok baterai secara global. Cina mengontrol mayoritas pemrosesan mineral kritis dunia seperti litium, kobalt, dan nikel yang merupakan komponen termahal dari sebuah EV. Ketika merek Eropa harus membeli baterai dari pihak ketiga dengan margin tambahan, pabrikan Cina memproduksinya sendiri atau membelinya dari pemasok domestik dengan harga pabrik. Lebih jauh lagi, definisi mobil itu sendiri telah berubah. Pabrikan teknologi raksasa seperti Xiaomi bahkan ikut serta dalam memproduksi mobil. Keterlibatan perusahaan teknologi ini menghasilkan pergeseran paradigma, di mana mobil kini terasa seperti ponsel pintar yang memiliki roda. Otomatisasi perakitan mereka juga berada di level yang belum pernah dicapai sebelumnya. Kecepatan produksinya di luar nalar. Di fasilitas perakitan pabrik Xiaomi, 1 unit mobil baru selesai dirakit setiap 76 detik. Kecepatan manufaktur ini adalah kunci untuk memenuhi permintaan ekspor yang membludak sekaligus menekan biaya operasional seminimal mungkin. Fakta paling menarik dan mungkin paling ironis dari revolusi ini adalah bagaimana peta kekuatan inovasi dunia telah berbalik 180 derajat. Selama puluhan tahun sebelumnya, produsen otomotif asing selalu membawa teknologi mereka ke Cina untuk dirakit dengan biaya yang murah. Tujuan utamanya saat itu adalah memanfaatkan tenaga kerja murah, sementara pusat riset dan pengembangan tetap berada di Jerman, Amerika Serikat, atau Jepang. Namun, keadaannya saat ini berbalik total. Pabrikan tradisional kini justru harus bergantung pada teknologi Cina untuk bertahan hidup. Contoh paling nyata dialami oleh raksasa otomotif Jerman, Volkswagen.
Volkswagen terpaksa harus membakar dana sebesar 12,5 triliun rupiah hanya untuk membeli teknologi dan perangkat lunak dari perusahaan Cina XPeng. Keputusan strategis sekaligus menampar ego ini tidak diambil tanpa alasan. Langkah tersebut terpaksa diambil karena VW merasa tidak sanggup mengembangkan sistem perangkat lunaknya sendiri secara cepat untuk bersaing di pasar modern. Mobil masa depan adalah software defined vehicle, di mana pembaruan over-the-air, sistem hiburan terintegrasi, dan kecerdasan buatan untuk swakemudi menjadi nilai jual utama. Pabrikan tradisional yang terbiasa membangun mesin mekanis luar biasa kompleks, nyatanya tertatih-tatih saat harus beralih menjadi perusahaan software. Dengan kesenjangan harga 30% dan keunggulan teknologi perangkat lunak, apa yang bisa dilakukan oleh merek-merek lawas? Saat ini respon utama terbagi menjadi dua jalur, perlindungan politis dan kolaborasi terpaksa. Menyadari bahwa mereka tidak bisa bersaing murni dari segi harga dan kecepatan, wilayah seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat mulai menerapkan tarif impor yang sangat tinggi terhadap kendaraan listrik Cina. Tujuannya adalah untuk membeli waktu bagi pabrikan lokal agar bisa menata ulang rantai pasokan dan teknologi mereka. Namun strategi ini berisiko memicu perang dagang dan pada akhirnya justru membebankan harga yang lebih mahal kepada konsumen lokal di negara tersebut. Banyak merek lawas yang kini harus merestrukturisasi perusahaan mereka, memisahkan divisi mobil listrik dan mobil bermesin bakar agar lebih lincah. Mereka juga secara agresif membajak insinyur perangkat lunak dari perusahaan teknologi, seperti yang dilakukan oleh VW. Kolaborasi adalah jalan pintas yang logis, meskipun menyakitkan. Membeli platform EV yang sudah jadi dari Cina adalah cara tercepat untuk mencegah kebangkrutan di pasar terbesar di dunia tersebut. Sembari mereka mencoba membangun arsitektur perangkat lunak mereka sendiri secara perlahan. Pernyataan kibarkan bendera putih dari petinggi otomotif Jepang bukanlah sebuah tanda akhir, melainkan sebuah realisasi yang jujur akan ketertinggalan yang masif. Industri otomotif tidak lagi dimenangkan oleh siapa yang membuat mesin paling awet, melainkan siapa yang bisa merakit komputer berjalan paling cerdas, paling cepat, dan paling terjangkau. Dengan kecepatan perakitan hitungan detik dan ekosistem industri hulu hilir yang sempurna, Cina telah menetapkan standar baru yang sangat tinggi. Bagi merek-merek dari Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang, pilihannya kini sangat terbatas. Beradaptasi dengan kecepatan yang sama secara radikal, bekerja sama dengan mereka yang dulunya dianggap sebagai perakit murah, atau bersiap menghadapi kepunahan.